Sobat Fisika, selamat pagi. Akhirnya kita berjumpa di Voice On, podcast Hima Fisika, Sharing and Motivation. Dalam 30 menit ke depan, saya Ayu Widyaningsih akan menemani Sobat Fisika melalui Voice On yang dapat disaksikan melalui akun YouTube Hima Fisika UNES dan Instagram TV akun Instagram Hima. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini merupakan alumni Fisika UNES nih Sobat Fisika, dan beliau adalah salah satu medalis emas pada ajang KN MIPA. Langsung saja kita sapa Kak Yusman Toro. Ya, selamat Halo Mas siang, Yusman. Ayu. Halo, selamat Apa siang. kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat. Ini angkatan berapa di Ayu? Saya angkatan 21 di pendidikan fisika. 2021 ya? Iya, betul Mas. Baik, Mas Yusman Berarti boleh. 8 tahun bawah saya. Oh iya, boleh nih Mas Yusman kenalan dulu. Saya yakin nih Sobat Fisika di rumah pasti juga penasaran, pengen kenalan sama Mas Yusman. Oke. Terima kasih sebelumnya atas undangannya dari Hima Fisika UNES. Jadi bernostalgia ya atas undangan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yusman Toro, panggilannya Yusman gitu. Kalau di Hima dulu panggilan akrabnya Yusman gitu ya. Jadi itu plesetan gitu. Kalau di bahasa Inggris kan man, bahasa men, jadi plesetkan begitu. Panggilannya Yusman, panggilan akrabnya. Baik, saya saya dari Grobogan, lahir tahun 95 ya. Jadi angkatan 2013. Jadi adik-adik ini mungkin sangat jauh dengan saya angkatannya, dan saya rasa tidak pernah bertemu dengan saya karena saya lulus tahun 2017, 4 tahun di UNES, kemudian sekarang melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, mengambil program studi yang berbeda. Dulu waktu S1 itu saya mengambil fisika pendidikan ya, sama dengan di Ayu. Kemudian S2 saya split mengambil fisika murni, lebih tepatnya fisika teoretik gitu. Sekian mungkin perkenalan singkatnya, Dik. Ya, terima kasih Mas Yusman atas perkenalannya. Mungkin berhubung karena angkatan kita jauh ya, jadi sebelum saya masuk, Mas Yusman sudah lulus S1-nya di UNES, makanya kita nggak pernah bertemu. Kalau boleh tahu, kesibukannya apa Mas sekarang-sekarang ini? Saat ini sedang persiapan sidang proposal untuk besok pagi. Alah, Ya, terima kasih banyak loh Mas sudah menyempatkan iya, waktunya. Kita doakan ya iya, Sobat enggak apa-apa. Fisika, semoga Mas Yusman diberi kelancaran besok sidangnya. Amin, Baik, amin, amin. hari ini Mas Yusman didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan dari teman-teman di jurusan fisika selama ini. Gimana sih menjadi seseorang mahasiswa yang berprestasi? Maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung sosok yang telah menjadi peraih medali emas di KN MIPA yang merupakan salah satu ajang prestigious bagi mahasiswa atau mahasiswi di Indonesia. Maka dari itu, tanpa basa-basi dan menunda lebih lama, mari kita langsung saja tanyakan kepada Mas Yusman untuk mengakhiri rasa penasaran kita. Jadi gini Mas, ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Fisika untuk Mas Yusman. Langsung saja ya kita tanya-tanya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, sudah siap ya Mas? Iya, jangan sulit-sulit ya. Ya, Nanti saya tidak nggak bisa sulit. jawab. Ya, mudah kok. Bisa dijelaskan sedikit nggak Mas mengenai pengalaman Mas Yusman Toro ketika masih menjadi mahasiswa hingga akhirnya memperoleh gelar prestigious atau gelar yang bergengsi? Ceritanya dimulai dari mana ini? Oke. Pertama saya disclaimer dulu ya. Jadi mungkin adik-adik pernah dengar cerita tentang saya, cerita baik dari siapapun itu, dari dosen, dari teman-teman, atau kakak kelas kalian. Sebenarnya ceritanya tidak sebaik itu ya kenyataannya. Itu maksudnya tidak sehebat yang teman-teman bayangkan gitu. Jadi bukan berarti saya orang yang penuh prestasi kemudian tidak pernah mengalami kegagalan, itu bukan begitu ya. Jadi saya justru itu kalau dihitung-hitung mungkin lebih banyak gagal daripada berhasilnya dalam perjuangan saya. Hanya saja mungkin saya tidak mendeklarasikan diri sebagai orang yang
cerdas, tapi mungkin orang yang bekerja keras lebih tepatnya. Baik, menjawab pertanyaan tadi sedikit cerita ya. Jadi saya itu dulu masuk UNES tahun 2013. Kalau dulu itu kan ada 3 jalur ya masuk perguruan tinggi, itu ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SPMU. Sekarang masih sama enggak, Mbak Ayu? Iya Mas, masih sama, ada Masih ya? 3 jalur. Iya. Ya. Dulu saya itu jalur SNMPTN gagal masuk UNES, kemudian kedua SBMPTN gagal lagi, dan jalur ketiga itu baru berhasil, alhamdulillah, itu rezeki saya ya. Dan jadi menjadi alumni UNES itu sebuah anugerah terindah, salah satu anugerah terindah dalam hidup saya, bisa belajar bersama dosen-dosen yang luar biasa. Kemudian saya merasa senang sekali bisa diterima di UNES waktu itu, dan kemudian karena yang saya bisa itu hanya fisika ya, maksudnya pelajaran yang paling saya cintai begitu. Bukan berarti saya pro, bukan, tapi yang paling saya cintai di antara yang lain gitu. Dan saya sangat excited waktu itu bertemu dengan salah satu dosen yang menurut saya versi saya dosen terbaik ya, menurut saya gitu. Ada yang tahu Pak Hedi Susanto enggak? Tahu nggak, Pak, Dek Ayu? mungkin belum bertemu Belum ya tahu ya? Mas. Mungkin Itu semester kedepannya bisa bertemu. Soalnya saya juga masih semester 2 gitu. iya, beliau udah pensiun soalnya. Oh, udah Ya, pensiun. udah pensiun gitu. Jadi kalau adik-adik bertanya ke Pak Masturi, Pak Mahardika, Pak Sugianto, itu pasti salah satu dosen inspiratif adalah beliau, Pak Hedi Susanto gitu. Jadi beliau kan dulu pembina Olimpiade gitu ya. Jadi mengajar saya fisika dasar semester 1 itu agak syok gitu karena ngajarnya lain, di level yang lain gitu menurut saya. Dan dari beliau saya mendapatkan motivasi untuk menekuni bidang Olimpiade ya. Jadi saya dulu waktu itu ikut 3 kali dan sama seperti pendaftaran ya. Jadi 3 kali percobaan, yang ketiga baru berhasil gitu. Jadi dulu apa namanya, pertama itu semester 4, semester 2 saya ikut. Jadi semester 2 itu kan masih belajar yang dasar ya, belajar fisika dasar, mekanika, termodinamika yang dasar-dasar gitu. Dan kemudian apa namanya, yang waktu ujian tuh keluarnya mekanika kuantum ya. Tahu ya mekanika kuantum, mekanika statistik yang absurd ya, abstrak maksudnya begitu. Dan nggak bisa waktu itu. Jadi saya gagal lolos seleksi internal. Kemudian tahap kedua semester 4 itu bertahap ya. Lolos seleksi internal tapi gagal lolos ke tingkat nasional gitu. Dan baru ketiganya saya waktu itu apa namanya, baru berhasil yang apa namanya, jadi semester 6 saya sudah mengambil mata kuliah yang cukup banyak, mekanika kuantum, elektrodinamika dan sebagainya. Jadi setelah itulah saya baru bisa apa namanya, lolos ke tingkat nasional. Dan ya bukan berarti karena saya hebat, bukan, tapi ada hoki di situ gitu. Ya akhirnya dalam artian Tuhan meridhoi saya untuk menjadi pemenang pada saat itu. Adapun kalau terkait tadi pertanyaan adik-adik, bagaimana kiat-kiatnya, itu saya siapkan sejak awal ya. Jadi saya mengatur waktu belajar saya itu dulu sempat sampai saya catat gitu. Jadi 24 jam itu aktivitas itu saya list semua. Jadi dari rapat di hima misalnya gitu, belajar untuk mata pelajaran ini, mata pelajaran itu saya alokasikan waktu secara detail. Jadi supaya targetnya jelas dan rencana saya itu tersiapkan secara maksimal. Kan kalau berikhtiar kita itu harus berikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Jadi adapun yang menentukan hasil adalah Tuhan, tapi tugas kita itu kan berikhtiar semaksimal yang kita mampu. Jadi seperti itu. Salah satunya saya atur jadwal saya. Kemudian dalam mengambil mata kuliah pun juga harus saya apa namanya, saya atur gitu. Jadi dulu beberapa mata kuliah yang sifatnya sulit ya, misalnya mekanika kuantum itu kan harus diambil di semester 6 gitu. Dulu saya akselerasi, saya ambil di semester 4. Jadi saya kuliahnya itu nggak bareng teman-teman pendidikan gitu, tapi bareng teman-teman fisika murni gitu. Dan alhamdulillah ya, karena saya merasa nyaman, bukan berarti saya pro, bukan ya, nyaman dengan mata kuliah itu, ya alhamdulillah saya bisa memahami dengan baik dan mendapat nilai yang baik, dan itu saya rasa memberikan dampak positif di kompetisi KN MIPA saat itu gitu. Ringkasnya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas telah berbagi kisahnya kepada kami. Iya. Ya, berikut adalah kisah dari Mas Yusmantara ya, awal dari perjuangan dari masuk kuliah yang ditolak. Saya juga ditolak kok Mas, sampai 3 kali baru masuk di UNES ini. Oh, sama ya? Iya, sama. Alhamdulillah. Semoga lebih baik ya nanti dari Ya, saya. amin Mas. Kemudian,
pertanyaan kedua dari Sobat Fisika nih, Mas. Apa saja tantangan Mas Yusmantoro ketika mengikuti ajang kompetisi sains tingkat nasional? Jadi apa saja nih yang menurut Mas Yusmantoro kok susah banget gitu, kayak cobaannya ada aja waktu kompetisi sains tingkat nasional ini? Iya, jadi sedikit cerita ya. Kalau biasanya di Olimpiade itu kan untuk soal yang diujikan kan di atas soal yang kita alami gitu. Jadi kalau misal di SD itu ujiannya setara SMP, OSN-nya. Namanya OSN ya kalau di jenjang sekolah menengah dan sekolah dasar itu. Kalau di SMP itu setara dengan SMA dan SMA setara dengan S1 gitu. Jadi dulu S1 itu setara dengan S2, ada S2, ada yang mata kuliah S3 gitu. Jadi tantangannya itu jadi perlu memforsir waktu yang maksimal ya untuk belajar fisika gitu. Jadi dulu yang saya korbankan itu ada banyak ya. Jadi kalau sedikit cerita, jadi mata kuliah saya yang kependidikan, pedagogis ya misalnya dasar-dasar proses pembelajaran, kemudian inovasi pembelajaran itu nilainya tidak bagus gitu karena saya nggak pernah belajar memang dan alokasinya waktunya saya gunakan untuk belajar mata kuliah yang digunakan untuk olimpiade. Jadi dulu kan ada problem yang sulit ya, yang kalau sulit itu kita nggak bisa ngerjakan gitu. Mencoba untuk tanya ke dosen kadang ya belum bisa menjawab gitu. Maksudnya perlu usaha yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman tahu Mas Listianto, dosen tahu ya? Pak Lis tahu enggak? DAYU tahu ya? Siapa, Mas? Pak Listianto yang dari Jerman itu tahu enggak? Oh, belum tahu. Belum Belum pernah tahu ya? Ya dengar. nanti Iya. diajar beliau itu. Nah itu beliau itu dosen saya, guru saya waktu itu. Jadi waktu itu beliau baru lulus S2 dari UGM sebelum ke Jerman. Jadi diajari oleh beliau, dibina oleh beliau terkait dengan materi-materi olimpiade gitu. Jadi challenge-nya semacam itu memahami materi yang di luar kapasitas anak S1 dan karena kita tahu ya kalau di OSN kan lawan kita yang berat kan dari kayak di ONMIPA, dulu ONMIPA namanya, sekarang KN MIPA. Itu dari teman-teman dari universitas yang favorit ya, ada UGM, kampus saya saat ini, kemudian di ITB, UI, dan itu yang sering juara itu orang-orang itu gitu. Jadi mereka itu mayoritas alumni OSN ketika SMA gitu. Jadi ketika SMA mereka itu sudah paham semacam mata kuliah fisika statistik, mekanika itu sudah pro gitu, listrik magnet sudah pro gitu. Jadi challenge-nya ya akselerasi belajarnya lah gitu. Jadi supaya bisa setara dengan mereka ya mengalokasikan waktu sebanyak mungkin dan belajar yang tidak ada di perkuliahan gitu. Dan harus ada yang harus dikorbankan memang. Ya salah satu yang saya korbankan itu ya mata kuliah pedagogis yang membuat IP saya itu agak turun itu dulu kala itu. Tapi ya alhamdulillah itu ketika belajar olimpiade itu impact-nya ya sedikit cerita itu ketika teman-teman misalnya lanjut studi itu akan dimudahkan ketika menghadapi problem-problem di perkuliahan gitu. Jadi tantangannya itu ya perlu men-challenge diri, meluangkan waktu untuk belajar mata kuliah yang di luar kapasitas anak S1, kemudian harus sering ada yang dikorbankan ya, waktunya dalam arti untuk memahami fisika dengan lebih baik gitu. Kalau dari saya itu di Ayu. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi untuk Ya. sesuatu yang memang hasilnya luar biasa itu juga butuh pengorbanan gitu ya Mas. Iya. Kalau dulu Mas Yusman juga akselerasi juga ya berarti. Maksudnya? Maksudnya tuh. Ya. Ya, maksudnya itu. Dulu kalau nggak salah dengar tadi ada yang kata akselerasi itu. Oh, bukan, maksudnya akselerasi itu belajarnya dipercepat itu. Dalam Oh artian iya. misalnya kan kalau secara kurikulum ya, teman-teman mengambil mata kuliah fisika kuantum itu kan di semester 6. Iya toh? Oh Di iya, kalau pendidikan sekarang begitu. kan itu Mas, ada sistem yang S1 itu kayak fast track gitu. Misal Oh, ada kalau tuh. semester ya ada langsung S2. Saya kira Mas Usman termasuk salah satu dari itu. Oh, enggak, dulu belum ada soalnya. Oh, belum ada. Berarti baru-baru Belum ini ya, ada. Mas. Iya, saya Baik. malah baru dengar dari DAyu. Lanjut ya, Mas. Langsung ke pertanyaan Oke, berikutnya. ya. Bagaimana menurut pendapat Kakak mengenai mahasiswa ambis yang mengorbankan temannya? Jadi Mahasiswa maksudnya ambis. ini sepertinya kayak ini orang ambis itu kan maunya jadi nomor satu gitu ya. Oh, Pengennya jadi yang dia. tertinggi, Iya. yang terbaik.
Nah, gitu Oke. terus nanti mengorbankan temannya. Berarti temannya nggak diajak gitu mungkin, Mas. Gimana Sebentar, tuh sebentar. menurut pendapat Mas Eee, Yusman? saya mau coba mencerna pertanyaannya dulu ya, sebentar. Ambis saya paham, maksudnya ambis itu kan berambisi tinggi gitu ya untuk menjadi yang terbaik gitu Ya, kan, mungkin dalam hal apapun. seperti tipe-tipe mahasiswa yang kalau presentasi di Mhm. depan itu ingin terlihat pintar sendiri, kemudian Oh gitu. menjatuhkan teman yang lain begitu, Mas. Oh gitu. Jadi maksudnya itu, mengorbankan temannya demi soalnya teman saya nggak ada yang seperti itu. Mungkin itu ya, tidak jujur gitu ya, apa gimana? Bisa gitu nggak? Tidak jujur gitu? Eee, Bukan lebih ke tidak jujur sih, Mas, lebih ke Heeh. ini, kayak melihat, menonjolkan dirinya sendiri terlihat pintar, namun kayak menjatuhkan Mmm, orang lain biar orang lain teman kita atau orang lain ini mhm. terlihat seperti di bawah kita gitu, Mas. Oke. Tanya bagaimana menyikapinya gitu ya? Iya, Oke, kalau saya begini ya, menurut saya pribadi setiap, kompetisi itu ada etika gitu. Jadi ada etika dalam berkompetisi ya. Kalau kita kuliah itu kan berpacu dalam prestasi, dalam artian, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, tapi dalam persaingan yang positif, jadi persaingan yang sehat gitu. Jadi dalam berpacu itu ada etikanya ya. Misalnya itu menjunjung tinggi kejujuran, kemudian menghargai teman, termasuk dalam presentasi misalnya dengan tidak menjatuhkan lawan termasuk bagian dari etika gitu. Kalau misal menemui teman-teman yang seperti itu, ya itu kan, bagian dari, tindakan dia yang tidak memenuhi etika dalam berkompetisi. Jadi kalau saran saya ya dibiarkan saja, maksudnya itu kan hak privat ya, maksudnya kan nggak mungkin teman-teman menegur gitu kan. Kalau misal teman-teman merasa tersakiti ya ditegurlah, sebaiknya kamu begini-begini secara halus begitu. Tapi yang paling penting yang harus kita anut, jadi, bagaimanapun, hal buruk apapun dilakukan teman kita, selagi kita itu teguh dengan prinsip kita, prinsip-prinsip menekuni, mematuhi etika dalam berkompetisi, misalnya dengan mewujudi kejujuran, kemudian kemandirian, menghargai teman gitu ya. Jadi saya rasa dengan sikap seperti itu, kita akan tetap mendapatkan yang terbaik gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya, karena sudah, itu juga yang saya ajarkan kepada siswa-siswa saya di olimpiade. Jadi mereka selalu saya ajarkan untuk selalu bersikap jujur ya. Jadi, dengan sikap jujur, kemudian bekerja keras, menghargai teman ya, itu justru malah, mendatangkan rezeki yang baik bagi mereka gitu dan alhamdulillah, it works, for them ya. Jadi saran saya seperti itu, yang penting jangan fokus ke teman Anda, tapi fokuslah pada diri Anda, perbaiki diri Anda, dan anutlah prinsip-prinsip etika-etika dalam berkompetisi, seperti itu, Mbak Ayu. iya, baik, Mas. Selain ilmu, ternyata etika juga penting ya, Mas, untuk Iya, juga penting gitu. kehidupan ini. Jadi misalnya, menyontek itu nggak boleh ya. Saya tidak, apa namanya, tidak suka dengan seperti itu. Jadi, eee, karena kejujuran itu adalah bagian dari harga diri, itu yang diajarkan oleh guru saya gitu. Jadi, apapun kondisi teman-teman semuanya misalnya ujian nggak bisa ngerjakan ya, itu adalah tanggung jawab teman-teman semuanya untuk menyelesaikan, misi teman-teman gitu. Jadi kerjakanlah semampunya, apa namanya, sebisanya ya, tanpa melanggar etika. Jadi etika itu penting untuk meraih prestasi ya. Jadi kalau teman-teman menjunjung kejujuran yang diajarkan oleh kepercayaan teman-teman, insya Allah itu Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik pula untuk teman-teman. Dari saya seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Yusman. Ya, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Masih banyak nih Ya, listnya. waduh. Oke. Bagaimana tips dan trik menjadi mahasiswa dengan nilai akademik yang baik ala Kak Yusmantoro itu seperti apa kalau boleh tahu? Oke. Boleh cerita ini? Boleh, Mas, boleh. Oh iya, oke. Jadi dulu itu saya juga ikut organisasi ya, jadi maksudnya bukan hanya study oriented dalam artian tidak hanya belajar, kuliah, pulang, tidur lagi, tidak. Tapi saya juga ikut beberapa organisasi. Dulu ada 3 yang saya ikuti itu. Dulu ikut Kosmik, sekarang masih ada nggak Kosmik itu? Masih ada, Mas, Kosmik. Masih ada ya? Ya, Masih. alhamdulillah. Itu dulu tapi hanya setahun ya di sana. Kemudian ikut FKIF itu 2 tahun dulu. Masih ada FKIF itu? Masih ada Forum juga, Mas. Kajian Islam Masih Fisika ya? lengkap. Ya alhamdulillah. Ya. Masih lengkap ya? Hima Fisika masih ya? Ini buktinya masih eksis di sini. Saya kadang iseng buka IG-nya juga masih ada acara yang update gitu. Jadi bukti bahwa masih ada
kesetiaan dari mahasiswa untuk jurusan fisika. Oke, jadi dulu ikut hima fisika, juga dari kalau kita ikut hima fisika itu kan otomatis itu, akan banyak waktu yang tersita ya untuk ikut organisasi. Jadi mungkin waktu untuk belajar, waktu untuk kerjakan laporan yang, tidak tidak sedikit ya, itu akan tersita juga. Tapi justru saya itu ketika masuk hima ya, itu malah nilai IP-nya itu semakin bagus, itu saya nggak tahu kenapa ya, mungkin rezekinya di situ. Jadi, kalau saran saya ya, kalau dari saya pribadi ini ya, eee kita punya tujuan yang realistis gitu. Maksudnya kalau teman-teman kan pasti banyak yang pengen, bagus di organisasi dan bagus di, hima fisika gitu, maaf, di akademik gitu ya. Tapi, kita perlu realistis, maksudnya begini, kalau misal kita ingin, apa namanya, akademisnya itu cukup, apa namanya, mendapatkan nilai yang bagus misalnya, ya kita organisasinya harus seimbang gitu. Jadi tidak ada mahasiswa yang sempurna. Misalnya, saya ingin menjadi ketua BEM, ya, presiden BEM, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi, ikut PIMNAS, kemudian ikut dapat juara satu di OSN gitu, ikut LKTI juara satu, itu nggak ada ya mahasiswa seperti itu. Jadi pasti ada sisi yang teman-teman bisa dan teman-teman tidak bisa. Jadi realistis gitu. Makanya dulu saya, karena saya tahu kapasitas saya tidak tinggi-tinggi sekali, jadi saya masuk organisasi yang tidak di politik ya pertama. Jadi karena saya tidak suka politik juga dan tidak paham terus terang, hanya mengikuti sedikit gitulah ya. Jadi saya tidak ikut BEM waktu itu, memutuskan untuk ikut hima fisika yang lebih berbasis kepada kekeluargaan dan pengabdian. Jadi saya ikut hima fisika dan saya tahu kapasitasnya tidak bisa menjadi ketua ya, karena kalaupun jadi ketua itu kan juga sibuk juga. Karena saya memutuskan untuk menjadi anggota waktu itu dan dulu di Kadif Litbang. Sekarang masih nggak? Namanya masih Litbang atau udah ganti? Masih, Mas. Masih Litbang namanya. Oh, masih ya? Masih. Masih sama. Oke, jadi Iya. di Kadif itu dan, dulu juga sempat menjadi koordinator tim soal. Dulu namanya ada kompetisi namanya PIV itu. Sekarang masih ada nggak PIV itu? Iya, masih juga, Mas. Iya masih. Ya dulu koordinatornya sempat saya itu, koordinator tim soalnya ya, di tahun 2015. Ketua tim soal itu saya. Jadi kan cukup sibuk ya kalau di PIV kemudian di hima fisika gitu. Jadi saya itu atur strategi yang sempat saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi saya atur, apa namanya, jadwal belajar saya berikan jam-jam khusus gitu ya. Jadi kalau misalkan rapat hima, itu setelah jam 12 malam misalnya gitu, pulang mau tidak mau saya harus belajar gitu. Jadi, dulu tidak jarang kalau saya itu belajar sampai dini hari pagi, bahkan tidak tidur itu jarang, karena itu adalah suatu pengorbanan yang saya anggap sebagai harga mati untuk mencapai asa dan harapan yang lebih tinggi. Jadi, caranya seperti itu, atur jadwal teman-teman ya. Kalau organisasi ya organisasi yang realistis, maksudnya itu yang tidak membebani teman-teman, kan teman-teman yang bisa mengira-ngira potensi kita, itu kapasitas kita kan teman-teman sendiri ya, termasuk saya. Jadi karena saya tidak berkapasitas di politik, saya tidak ikut organisasi politik. Kemudian karena saya tahu bahwa ketika ikut organisasi yang banyak akan menyita waktu saya, maka saya hanya pilih dulu 3 organisasi dan menjadi 2 ya. Jadi hanya FKIF dan Hima Fisika. Itu pun juga tidak menjadi ketua, karena menjadi ketua tanggung jawab besar, saya milih menjadi anggota dan ketua divisi waktu itu. Dan dengan beban seperti itu pun sudah berat saya rasa itu. Tapi, alhamdulillah saya bisa mengatur waktu untuk belajar walaupun, apa namanya, waktu tidurnya dikurangi ya, itu suatu pengorbanan gitu. Jadi yang dikorbankan itu ya, jadi ada waktu yang senang-senang itu, perlu teman-teman korbankan, waktu untuk bermain perlu teman-teman korbankan, waktu game perlu teman korbankan. Jadi mengorbankan waktu-waktu yang menyenangkan untuk waktu-waktu yang, berat ya, waktu-waktu belajar fisika yang berat demi masa depan yang lebih baik, kalau saya seperti itu. Dan, yang perlu kita teman-teman semuanya, kita itu kan kadang untuk melatih diri perlu istilahnya kalau dalam Islam itu riyadhah. Riyadhah itu berupaya untuk mencintai sesuatu yang tidak kita sukai gitu. Misalnya teman-teman nggak suka belajar Fismat gitu ya, sekarang namanya Fismat mata kuliahnya itu, atau matematika fisika? Ya, matematika untuk Ya fisika. itu. Ya itu kalau saran saya itu mata kuliah kunci yang harus teman-teman pahami. Jadi dengan paham itu akan memudahkan kita ketika belajar fisika lebih lanjut. Jadi, kalau teman-teman tahu buku Marie L. Buas itu buku kesayangan saya ketika S1 gitu. Masih ada, Mas, tahu nggak buku itu? Tahu ya? Buku yang Judulnya judulnya Marie apa? L. Buas. Oh iya, Penulisnya itu sepertinya Marie ada. L. Buas, ya ada, itu Itu yang bukunya pakai digunakan buku itu. dosen. Iya, itu toh. Dan itu Iya. buku yang saya tekuni sampai saya lulus itu. Jadi buku itu yang memudahkan saya ketika belajar fisika lebih lanjut ya. Jadi kalau saran saya untuk, bukan berarti saya bukan ya, tapi pendapat saya gitu.
Untuk sibuk keduanya, atur waktunya, pilih organisasi yang realistis, kemudian atur timing belajar, berani mengorbankan waktu, dan berupaya untuk riyadhah tadi. Riyadhah itu berupaya untuk mencintai sesuatu yang kita kita sukai. Misalnya teman-teman kalau suka fisika, harus matematika, fispat gitu ya, dipaksa untuk belajar gitu. Jadi dengan kita di-challenge ya teman-teman, misal sehari buka itu 3 jam gitu ya, di-challenge setiap hari gitu. Jadi dengan seperti itu maka teman-teman akan bisa mencintai yang tidak disukai sebelumnya tadi ya. Karena kalau cinta itu kan bisa bisa cinta karena terbiasa, ada pepatah itu ya. Kalau plesetan kayak kelasnya dulu itu al bisa minal kulina itu enggak tahu itu plesetan dari mana. Jadi bisa karena terbiasa. Dulu saya biasakan dengan pelajaran-pelajaran yang tidak saya sukai, jadi sehingga saya menjadi suka gitu. Dan waktu itu yang kebetulan alhamdulillah saya suka dengan mata kuliah fisika ya. Jadi fisika matematika, fisika dasar, termodinamika, fisika modern itu justru saya lebih suka mereka daripada fisika yang mata kuliah yang basisnya pedagogis. Misalnya Daspros ya, tahu ya mata kuliah itu media pembelajaran itu kan. Ada mata kuliah itu ya. Jadi saya lebih suka Iya. itu. Jadi triknya seperti itu, dialokasikan waktunya juga dan korbankan waktu yang senang-senang untuk waktu yang berat demi masa depan yang lebih menyenangkan. Dari saya seperti itu, Mbak Ayu. Ya, luar biasa sekali pengalaman dari Mas Yusman ini. Jadi tadi mengorbankan waktu untuk senang-senang, juga mengorbankan waktu untuk tidur, terbiasa untuk belajar, itu kan termasuk hal yang sangat susah, Mas. Apalagi di usia muda ini, yang dimana banyak banget godaan gitu ya. Ayo main yuk, gitu. Iya, Ayo iya, tidur, ayo rebahan, atau ayo scroll sosmed gitu. Kira-kira iya. motivasi Mas Yusman ini apa? Supaya tetap konsisten terbiasa dalam belajar dengan Oke. tepat waktu, dengan manajemen waktu yang sangat ketat gitu, Mas. Iya, jadi kalau kembali lagi ya, apa namanya? Kalau jadi mahasiswa itu prinsip saya harus ambis. Memang ambis itu harga mati ya. Ambis dengan catatan tidak menjatuhkan temannya. Seperti tadi. Jadi kalau dulu saya punya tujuan tuh saya catat di kertas itu. Ini bukan jimat loh ya, bukan jimat. Saya catat di kertas, saya tempel di kamar saya gitu. Jadi misalnya tujuan saya untuk menjadi misalnya menjadi apa lulusan terbaik atau apa gitu, itu saya catat di kertas, saya tempel di kamar saya. Jadi kalau saya lihat itu, saya ingat dengan tujuan utama saya gitu. Jadi kalau dengan ingat tujuan utama kita, kalau benar kita serius ya, kita serius, kalau nggak serius ya nggak bisa itu. Kalau kita serius dengan tujuan itu, maka tiap kita melihat kita akan teringat ya, dan teringat itu akan ke-trigger untuk eee, kan misalnya kita, saya ingin juara ini gitu. Pasti ketika melihat tujuan itu kita ingat dengan apa yang harus saya lakukan gitu, dengan tujuan saya gitu. Jadi ingatnya belajar belajar terus sehingga, eee, trigger belajar itu menjadi semakin kuat gitu. Jadi mencatat tujuan itu salah satu poin yang penting bagi saya. Jadi supaya kita tidak lupa dan tetap fokus dengan tujuan itu. Kemudian kalau terkait dengan menghadapi godaan ya misalnya, apa namanya, ada ajakan dari teman gitu, ya, eee, tetap bisa direspon gitu. Jadi saya dulu dulu itu agak pernah melakukan tindakan konyol ya. Jadi jadi teman bermain bersama teman gitu, kan naik motor gitu ya, wisata ya, tapi saya bawa buku gitu. Tapi jangan dilakukan ya, ini agak kurang ajar. Agak kurang etis yang dilakukan, saya pernah seperti itu. Tapi ya apa namanya, saya rasa bermain itu perlu waktu lah. Jadi kalau misalnya, teman-teman bermainnya terlalu, intens ya, bisalah melakukan sedikit penolakan yang harus kepada teman-teman gitu. Jadi juga pernah seperti itu dulu ya, jadi ada teman-teman datang ke kos saya itu, eee, mereka sudah berkumpul, mengajak nonton di bioskop ya, membeli tiketnya sudah ada, saya tinggal berangkat gitu. Tapi karena saya sudah menghadap buku dan sudah enjoy dengan itu, saya menolak dengan halus. Jadi, perlulah apa namanya, di-trigger upaya-upaya untuk menghadapi, godaan semacam itu. Tapi bukan berarti menyakiti teman, bukan ya. Ya bukan selalu menolak, bukan, tapi kita perlu memberikan barrier kepada diri kita bahwa, "Oh saya jadwalnya seperti ini, jadwalnya seperti ini." Dengan seperti itu maka teman-teman akan memahami kepentingan kita. Dengan cara seperti itu maka, akan saling legowo satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya kuliah yang penting ya, tapi juga persahabatan itu penting gitu. Persahabatan penting, silaturahmi penting, dan, program juga penting. Kan kalau, apa namanya, berpacu dalam prestasi itu kan suatu anugerah terindah dalam hidup kita. Jadi, berpacu dalam prestasi itu kompetisi yang sehat, kompetisi yang indah, menambah relasi, silaturahmi, dan mencapai cita-cita bersama yang tentunya lebih tinggi gitu.
Jadi silaturahmi juga saling bantu satu dengan yang lain ya, saling menguatkan, motivasi bukan melemahkan gitu. Jadi punya teman-teman itu kalau di kampus punya teman itu bukan berarti untuk saling menjatuhkan bukan, tapi saling bekerja sama membangun, istilahnya itu, menciptakan cara-cara lah kerjasama untuk mencapai asa yang lebih tinggi. Kalau sedikit boleh cerita, saya juga punya teman, apa namanya, yang sering collab riset dengan saya, alumni UNES yang namanya Mas Aan Priyanto, pernah dengar nggak? Belum, Mas, belum. Belum ya? Nah, itu Belum. angkatan saya dulu yang istilahnya teman belajar keras saya gitu, teman sahabat saya lah, beliau yang punya tujuan yang kompatibel dengan saya. Jadi sekarang beliau sudah S2, lulus S2 dari ITB dan insya Allah mendaftar S3 ya, doakan saja. Jadi kami itu berdua itu semenjak sebelum lulus ya saling memotivasi satu dengan yang lain. Jadi sahabat yang saling mendukung karena punya tujuan yang sama itu. Jadi ketika S1 beliau itu dulu mapresnya Fisika UNES ya, Mas Aan Priyanto. Kemudian mewakili tingkat fakultas dan masuk ke tingkat universitas. Sementara kalau saya dari olimpiade itu saya gitu. Dulu dua sahabat yang saling membantu di bidang masing-masing gitu. Kalau saya lebih menekuni yang fisikanya ke matematiknya, kalau beliau lebih ke riset dan keilmiahan gitu. Dan sampai sekarang juga masih terjalin kerjasama. Jadi kerjasama itu terjalin sejak kuliah sampai sekarang gitu. Misalnya ya kalau sekarang ya lebih ke riset dan ke publikasi ya. Jadi melakukan penelitian ya bersama dosen ya. Kalau tahu Pak Mahardika itu beliau itu termasuk dosen saya dalam riset ya. Dosen yang kerjasama dengan saya dalam riset gitu. Jadi kerjasama itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Maksud saya apa? Saya berikan contoh bahwasanya persahabatan itu kalau dibangun dengan langkah yang positif dapat menunjang karir bersama untuk maju bersama. Saya berikan contoh seperti itu. Jadi itu salah satu contoh yang bisa saya berikan kepada adik-adik semuanya. Gitu, Dek Ayu. Baik, Mas Yusman. Jadi Ya, yang perlu dicontoh dari kisah dari Mas Yusman ini adalah iman yang kuat ya. Kalau kita sudah mempunyai rencana, itu jangan gampang goyah gitu. iya, Kemudian juga pentingnya teman yang baik yang untuk saling memotivasi, begitu ya, Mas? iya, iya betul. Tak terasa ya, Mas, kita sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari Sobat Fisika, dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk Oh, Mas apa Yusman. itu? Kalimat motivasi apa sih yang bisa kita tanamkan untuk bisa Hmm? mewujudkan semua mimpi dan bisa menjadi mahasiswa berprestasi seperti kakak? Mungkin dari tadi kisah Mas Yusman ini sudah memotivasi ya. Mungkin Mas Yusman bisa menyampaikan motivasi yang ingin Mas Yusman sampaikan kepada adik-adiknya yang sedang menempuh pendidikan di UNES. Fisika terutama jurusannya. Oke, berarti ini memberikan quotes gitu ya? Iya, Mas. Oke, Boleh. oke. Izinkan mikir 3 detik ya. Oh, baik. Oke. Dulu ada satu pepatah yang sangat saya sukai ya, dan saya anut secara kuat dan tertulis di skripsi saya. Kalau teman-teman mungkin pernah nemu skripsi saya di perpustakaan UNES itu ada tulisan itu, Perpusvi itu ya. Ada kata-kata motivasi yang quotes yang paling saya suka. Jadi ada dua. Pertama, dua quotes yang saya suka ya. Kalau yang saya tulis hanya satu dulu. Yang pertama itu ini mirip dengan quotes-nya Pak Habibie ya. Jadi sukses itu bukan milik orang yang cerdas, tapi milik orang yang bekerja keras gitu. Jadi maksudnya tanpa memandang teman-teman itu, misalnya kan kadang kita insecure ya, wah saya itu orangnya nggak pinter, nggak punya prestasi gitu. Tapi saya meyakini bahwa setiap orang itu lahir dengan bakat tersendiri. Jadi misalnya ada yang bakat di komputasi, bakat di matematiknya, bakat di eksperimennya itu pasti ada gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah bukan menjustifikasi kita berprestasi apa tidak, tapi bekerja keras gitu. Jadi untuk saya itu harus bekerja keras bukan dimodali oleh suatu kecerdasan. Pertama adalah itu. Jadi apapun kondisi teman-teman ya seperti yang saya contohkan tadi, saya kan dari orang yang biasa-biasa saja tapi dengan kerja keras yang saya lakukan saya bisa mencapai target yang saya inginkan. Dulu saya kan jadi ketika masuk UNES itu tujuan saya itu dulu itu awalnya satu ya sebelum di Olimpiade itu pokoknya lulus saya harus jadi wisudawan terbaik gitu. Jadi dulu ya dengan kerja keras yang yang saya lakukan ya dengan pengorbanan waktu, bermain dan sebagainya, alhamdulillah bisa mendapatkan beberapa prestasi ya, termasuk yang saya kirimkan di CV itu di Olimpiade kemudian menjadi lulusan terbaik ya, walaupun menang di fakultas tapi kalah di universitas ya kan.
kalau kita ketemu dengan anak PGSD pasti kalah ya, karena ini nilainya mereka hampir 4 pasti. Nah, seperti itu. Yang pertama itu, dan yang kedua, setiap hidup itu pasti punya privilege. Dalam artian begini, saya meyakini bahwa setiap manusia, kita ya, di bumi, di semesta itu lahir dengan privilege masing-masing. Jadi apapun kondisi kita itu adalah suatu privilege. Misalnya ya, kalau saya dulu sebagai orang yang tidak bisa olahraga, jadi saya itu sedikit cerita, saya itu nggak bisa badminton, nggak bisa sepak bola, nggak bisa basket, pokoknya apapun olahraga tidak bisa kecuali jogging, ya itu. Jadi itu suatu privilege bagi saya, dalam artian ketika melihat teman-teman jogging, teman-teman olahraga, saya tidak tergoda untuk olahraga, ya. Jadi kekurangan adalah suatu privilege, tergantung bagaimana kita memandangnya, ya. Jadi saya tidak tergoda untuk main futsal, ya, main badminton, tapi sehingga saya bisa fokuskan ke hal-hal yang saya cintai, ya. Misalnya belajar fisika matematika gitu kan, hal yang saya cintai. Jadi bisa mengalokasikan waktu-waktu tadi kepada hal-hal yang positif gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya ada privilege, misalnya ada yang merasa saya ini orangnya nggak good looking misalnya begitu. Nggak good looking dan nggak ada pasangannya gitu kan. Itu sebuah privilege bagi saya karena saya termasuk bagian dari mereka ya, jadi orang yang tidak menarik secara fisik gitu. Dan itu suatu privilege karena dengan tidak adanya pasangan, tidak adanya itu kan artinya waktu kita lebih banyak untuk diri kita sendiri ya. Waktu untuk belajar, waktu untuk melakukan hal-hal positif, menyelesaikan proyek-proyek di Hima terkait misalnya tim soal dan sebagainya, itu bisa teralokasikan gitu. Jadi ada dua tadi kalau saya rangkum. Pertama, sukses adalah milik orang bekerja keras, bukan milik orang cerdas. Yang kedua, setiap kehidupan itu keadaan kita itu adalah privilege tergantung bagaimana kita memandangnya. Ya, ada dua hal yang saya tekankan pada adik semuanya. Jadi bagaimanapun kondisi adik semuanya, janganlah minder, janganlah merasa insecure. Jadi tiap kondisi kalian itu pasti adalah suatu privilege, tergantung bagaimana kalian bisa menemunya atau tidak seperti itu. Dan tetaplah bekerja keras untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan berprestasi, dan prestasi tidak hanya di akademis ya, tidak hanya di fisika juga tidak itu. Misalnya teman-teman yang lebih ke riset ya silahkan kerjakan di risetnya. Pasti ada yang menonjol di sana, misalkan nanti publikasi ilmiah lebih bagus atau publikasi ilmiahnya itu lebih banyak dan lebih bagus dan misalnya bisa lebih menunjang ke karir selanjutnya. Pasti ada privilege-nya gitu. Jadi itu Mbak Ayu Widianisi. Ya, terima kasih jawabannya Mas Yusman. Jadi Sobat Fisika, untuk teman-teman yang masih single ataupun tidak punya pasangan, itu jangan berkecil hati ya, karena itu juga bisa dipandang sebagai privilege. Iya, kekurangan adalah privilege. Ya, betul. Nah, itulah dia obrolan kita bersama Mas Yusman tentang topik kita kali ini. Wih, seru juga ya Mas. Terima kasih. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari yaitu tadi ya, kita harus memandang sesuatu kekurangan itu sebagai privilege karena dengan hal tersebut kita juga bisa memotivasi diri untuk bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang kita tuju atau kita cintai gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow akun media sosial Hima Fisika UNES di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Untuk info-info terbaru dari kami serta menjalin silaturahmi antar alumni. Saya rasa cukup, sekian bincang-bincang kita dengan Mas Yusman di Voicezone. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ya Mas Yusman. Semoga besok dilancarkan sidangnya. Amin. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama.